Terima kasih Anda masih bersama kami di Sudut Pandang. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Iswandi dan Pak Trubus. Selamat malam Bapak-Bapak, masih terhubung dengan saya? Iya, selamat malam. Baik, Malam, Pak. baik. Saya mau ke Pak Trubus. Pak Trubus, apakah kita perlu strategi baru, Pak Trubus, untuk tadi supaya kasus-kasus COVID-19 juga tidak bertambah banyak dan masyarakat semakin teredukasi? Nah, untuk itu menurut saya adalah kebijakannya harus diubah sekarang ini harus bersifat bottom up. Bottom up itu adalah menekankan kepada partisipasi publik. Sekarang masyarakat harus diajak bicara, diajak terlibat langsung secara optimal, terberarti sudah ini seperti Pak Irwandi ini sudah termasuk bagian dari partisipasi publik sebenarnya yang harus ditingkatkan, dioptimalkan, termasuk segmen-segmen lain, misalnya kayak ormas, ya kan, organisasi kepemudaan, dan semuanya yang ada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh keagamaan itu dilibatkan semua. Jadi setiap daerah itu punya namanya kearifan lokal. Jadi kearifan lokal itu adalah bagaimana daerah dengan masyarakatnya itu punya cara-cara tersendiri di dalam mengelola yang namanya public health. Ya, sehingga ini yang perlu ditumbuh kembangkan. Jadi karena persoalannya begitu pusat membuat aturan sebagaimana yang berlaku sampai ini selama kita 9 bulan 10 bulan ini jalan, itu banyak yang tidak efektif, tidak berlaku di ini, terutama KIE itu. Jadi komunikasi, informasi, edukasinya tidak berjalan sampai di tingkat daerah, karena daerah juga punya ego sektoral sendiri, sementara pemerintah juga membuat kebijakan zona-zona, ada zona merah, zona kuning, zona hijau. Nah, sementara yang kategori zona hijau merasa tidak ada COVID, ya akhirnya ya mereka bebas-bebas saja, sementara zona kuning juga tidak jelas kebijakannya. Untuk daerah merah, ya merah itu juga harusnya kategori WPK, wilayah pengawasan ketat, tetapi yang terjadi pemerintah hanya memberlakukan sifatnya pembatasan sosial. Nah, inilah menurut saya menjadi penting bagaimana masyarakat itu dilibatkan, seperti sektor-sektor swasta, juga semuanya. Jadi di sini apa yang kita hadapi bersama bahwa COVID ini adalah bencana, ya sesuai dengan Kepres nomor 11 sebagai kedaruratan kesehatan dan Kepres nomor 12 2020 COVID sebagai bencana alam, ya bencana nasional non alam. Jadi sehingga maksud saya di sini karena situasinya pandemik, situasinya extraordinary, situasinya dalam bahaya, maka jangan sampai ini nanti libur dan kegiatan-kegiatan yang berbau kerumunan itu menjadi horor. Jangan sampai kita kan sampai ini nanti 6.000, kalau ini per hari sampai 6.000 berarti kita ada cenderungan gagal di dalam pengendalian. Ini yang harus ditakutkan. Ini masyarakat jadi lama-lama menjadi takut dan ini akan berdampak yang namanya public distrust. Jadi kalau public distrust nanti protokol kesehatan nggak dilaksanakan oleh masyarakat, ya. Yang kedua ada soal lain baru lagi yaitu mengenai program vaksinasi dari pemerintah. Itu nanti akan banyak ditolak oleh masyarakat kalau kemudian pemerintah gagal melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait dengan efektivitas maupun kualitas dari vaksin itu sendiri. Jadi itu, Mas. diperkuat ya dari sisi opinion leader di daerah, tokoh-tokoh juga harus bisa berperan dan masyarakat juga harus banyak terlibat. Saya ke Pak Iswandi sebagai penutup. Pak Iswandi, ini kan masyarakat pasti akan melakukan libur akhir tahun gitu, sekalipun memang ada pemotongan. Apa kemudian mereka harus siapkan secara protokol kesehatan sehingga nanti mereka ketika menjalani wisata di tempat-tempat wisata yang mereka sudah impikan gitu dari pertengahan tahun 2020 ini gitu. Apa yang harus mereka lakukan agar tadi protokol kesehatan bisa tetap terjaga, Pak Iswandi? Ya, tentunya kalau mereka melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang, sudah dipastikan mereka harus melakukan tes rapid test dulu dan juga persyaratan lainnya, dan sampai dia di tujuan khusus kami sudah menerapkan SOP kesehatan yang sangat ketat. Mulai mereka check-in sampai mereka check-out itu kita melakukan protokol kesehatan yang diberlakukan tidak hanya kepada tamu, kepada karyawan kita sendiri. Lebih dulu kita pastikan dalam keadaan sehat, karena kami sudah menerapkan protokol kesehatan ini dari awal terjadinya pandemik ini. Kita sudah sosialisasikan kepada karyawan kita, sudah kita latih bagaimana mereka dalam kesehariannya untuk menggunakan atau mengikuti protokol kesehatan ini. Jadi sebenarnya kegiatan di hotel boleh dikatakan normal,
yang lebihnya adalah bahwa semua itu menggunakan mencuci tangan, harus tes suhu, dan juga kita melakukan rapid regularly setiap 2 minggu sekali untuk mengecek kondisi karyawan kita. Dan itu tidak terbatas kepada karyawan dan tamu, termasuk juga vendor siapapun yang masuk ke area hotel juga harus mengikuti protokol kesehatan tersebut. Jadi kita pastikan di area hotel kita itu sudah menjalankan protokol kesehatan ini dengan baik, termasuk juga bagaimana kita melayani supaya menghindari kerumunan-kerumunan. Breakfast ada 2 pilihan, mereka boleh di kamar atau mereka melakukan breakfast di coffee shop, tapi dengan catatan dibatasi jumlahnya dengan reservasi. Baik. Berarti metode-metode seperti itu ada gitu ya, termasuk penggunaan kolam berenang pun sebetulnya sudah diatur. Silahkan nanti masyarakat mematuhi apa saja protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh teman-teman pelaku usaha pariwisata khususnya perhotelan begitu ya Pak Iswandi. Baik, Pak Iswandi dan Pak Trubus, terima kasih sudah bergabung di Sudut Pandang. Semoga masyarakat juga yang nanti masih akan melakukan atau berencana melakukan libur akhir tahun mereka bisa tetap menjaga protokol, ekonomi tetap jalan, protokol kesehatan jalan, dan kasus pun bisa ditekan gitu. Dan kekhawatiran terhadap tadi lonjakan pasien pun hilang. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung di Sudut Pandang malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini. Semua tayangan Anda hari ini bisa kembali Anda saksikan di akun YouTube DAI. Di akun YouTube DAI TV Indonesia dan Instagram kami DAI TV Indonesia. Akhir kata saya Imam Asyari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan sampai jumpa kembali di Sudut Pandang pekan depan.